Halo sahabat hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Anggara PM. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Masih semangat ya belajarnya? Juga masih full baterai kan? Oke, jadi hari ini kita bakal masuk ke bab 1 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Judulnya, Mengkomunikasikan Informasi Penting Tentang Pendidikan dan atau Pekerjaan. Nah, judulnya emang agak panjang ya, tapi tenang, isinya seru kok. Kita bakal ngomongin satu hal yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kalian. Surat resmi. Sebelum kita mulai, Kak Gara mau lempar dulu nih pertanyaan pemantik ke kalian. Coba dipikirin sebentar. Gak usah dijawab lisan juga nggak apa-apa. Cukup direnungin aja. Kenapa sih di zaman serba digital, serba chat, serba WhatsApp kayak sekarang ini, kemampuan komunikasi tertulis, khususnya nulis surat resmi, masih dianggap penting banget di lingkungan pendidikan dan pekerjaan? Coba deh bayangin, kalian mau daftar kerja. Biasanya ada surat lamaran. Kalian jadi pengurus OSIS, mau minta izin pakai lapangan sekolah, itu pakai surat permohonan. Sekolah mau ngadain rapat wali murid, itu pakai surat undangan. Bahkan perusahaan gede kayak PT atau instansi pemerintah, sampai sekarang masih pakai surat resmi buat ngasih informasi penting. Kenapa? Karena surat resmi itu punya kekuatan hukum, formalitas, dan kejelasan yang nggak bisa digantiin sama chat WhatsApp yang santai. Nah, di video ini kita bakal bedah tuntas semua submateri di bab 1 ini. Ada 8 bagian gede yang bakal kita kupas satu-satu, dari A sampai H. Saya kasih daftarnya dulu ya, biar kalian ada gambaran. Mengevaluasi isi rekaman surat resmi yang disimak. Mengevaluasi pesan tersurat dan tersirat dari 2 surat resmi yang berbeda. Merefleksikan gagasan berdasarkan isi surat resmi. Menganalisis struktur dan penggunaan bahasa pada surat resmi. Mempresentasikan kesalahan kaidah penulisan contoh surat resmi. Menulis surat resmi dengan memperhatikan kata baku dan kalimat efektif. Membalas pesan surat resmi menggunakan layanan pos elektronik. Dan mempublikasikan poster pengumuman berdasarkan surat edaran. Lengkap banget kan? Nah, biar kalian gak ketinggalan, siapin buku catatan, siapin cemilan boleh, tapi fokusnya jangan hilang ya. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian A. Mengevaluasi isi rekaman surat resmi yang disimak. Oke, kita mulai dari bagian A dulu ya. Judulnya, Mengevaluasi isi rekaman surat resmi yang disimak. Ini masuknya ke kompetensi menyimak. Jadi nanti kalian bakal banyak dengerin, bukan cuma baca. Sebelum ke soal menyimak, kita samain dulu persepsi kita soal surat resmi ini apa sih sebenarnya? Surat resmi itu secara sederhana adalah surat yang dibuat untuk keperluan formal atau kedinasan. Biasanya oleh instansi, organisasi, atau perorangan yang punya jabatan tertentu. Ditujukan ke pihak lain dengan bahasa yang baku dan sopan. Nah, surat resmi ini ternyata banyak jenisnya loh, bukan cuma satu macam. Berdasarkan kepentingannya, surat resmi itu bisa dibedain jadi beberapa jenis. Di antaranya, surat dinas, surat resmi yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan atau kantor, surat undangan, buat ngundang orang ke suatu acara, surat edaran, buat nyebarin informasi ke banyak pihak sekaligus, surat perintah, isinya instruksi atau perintah dari atasan ke bawahan, surat kuasa, buat ngasih wewenang ke orang lain, surat permohonan, buat minta sesuatu, misal bantuan dana atau izin, surat keputusan, isinya penetapan resmi dari pihak berwenang, surat penawaran, buat nawarin barang atau jasa. Nah, dari semua jenis itu, ada satu cara gampang buat ingat apa aja yang perlu kita pahami dari isi sebuah surat resmi. Namanya akronim Adik Simba. Lucu ya namanya, tapi ini beneran ada di buku kalian. Adik Simba ini singkatan dari unsur pertanyaan, A. Apa? DI di mana? K. Kapan? SI siapa? M. Mengapa? BA bagaimana? Jadi kalau kalian nyimak atau baca surat resmi, kalian harus bisa jawab apa inti isinya, di mana ruang lingkup kepentingan surat itu dibuat, kapan surat itu dibuat oleh si pengirim, siapakah pihak yang mengirim dan menerima surat tersebut, mengapa surat itu perlu dibuat oleh pihak pengirim, dan gimana caranya isi surat itu disampaikan. Kenapa kita perlu mengevaluasi isi surat? Nah, sebagai penerima surat, tugas kita bukan cuma baca terus selesai. Kita juga perlu mengevaluasi. Maksudnya gimana?
Jadi kita menilai apakah isi surat itu udah jelas, udah lengkap, udah sesuai sama tujuannya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang pas, kita bisa kasih tanggapan berupa kritik atau saran. Tapi kalau emang udah bagus dan jelas, kita bisa kasih pujian. Contoh kalimatnya biar kebayang ya. Menurut pendapat saya, isi surat tersebut kurang jelas. Pujian, wah, semua isi surat tersebut sudah cukup jelas. Saran, sebaiknya kalimat pembuka surat tidak terlalu panjang. Simpel kan? Yang penting kalian kasih alasan yang logis, jangan asal komentar aja. Praktik, menyimak surat undangan. Di buku kalian ada aktivitas menyimak rekaman surat undangan lewat kode QR. Nah, karena ini di YouTube, saya kasih gambaran aja gimana biasanya bentuk soal latihannya, biar kalian paham polanya. Biasanya setelah nyimak, kalian bakal ditanya hal-hal kayak gini. Apa inti isi surat tersebut? Ini jawab unsur apa. Di mana ruang lingkup kepentingan surat itu dibuat? Ini unsur di mana. Kapan surat itu dibuat oleh si pengirim? Ini unsur kapan. Siapakah pihak yang mengirim dan menerima surat tersebut? Ini unsur siapa. Mengapa surat itu perlu dibuat oleh pihak pengirim? Ini unsur mengapa. Nah, selain itu, kalian juga akan diminta buat nentuin kegiatan apa aja sih yang harus dilakukan sama penerima surat berdasarkan isi surat itu. Ini penting banget, karena kadang orang salah paham sama isi surat. Akhirnya, salah ngambil tindakan. Contohnya gini deh, misalkan ada surat undangan rapat OSIS, terus ada pernyataan, penerima surat bersama pembina dan ketua OSIS wajib mengikuti rapat tersebut. Nah, kalian harus bisa nentuin, ini sesuai atau enggak sama isi suratnya. Kalau emang di surat itu jelas nyebut bahwa yang diundang termasuk pembina dan ketua OSIS, ya berarti pernyataan itu sesuai. Tapi kalau di surat cuma nyebut seluruh anggota OSIS tanpa nyebut spesifik pembina, nah itu perlu dicek lagi, jangan asal centang. Poin penting yang harus kalian ingat dari bagian A ini, surat resmi punya banyak jenis, tiap jenis punya fungsi beda. Isi surat resmi bisa dipahami pakai kerangka adik simba. Sebagai penerima, kita berhak dan perlu mengevaluasi isi surat, bisa lewat kritik, saran, atau pujian. Evaluasi itu harus disertai alasan yang logis, bukan asal komentar. Oke, itu dia bagian A. Gampang kan sejauh ini? Yuk kita lanjut ke bagian B yang agak lebih menantang dikit karena kita bakal belajar bedain makna tersurat dan tersirat. B. Mengevaluasi pesan tersurat dan tersirat dari dua surat resmi yang berbeda. Nah, di bagian ini kita mulai masuk kompetensi membaca dan memirsa. Jadi bukan cuma dengerin lagi, tapi kita bakal baca dan membandingkan dua surat resmi yang beda jenis. Apa itu makna tersurat dan tersirat? Dua istilah ini penting banget dipahami, karena bakal sering muncul lagi di soal-soal bahasa Indonesia. Gak cuma di bab ini aja. Makna tersurat itu makna yang secara langsung tertulis di dalam surat. Jadi, kalian tinggal baca. Udah kelihatan jelas maksudnya apa. Nggak perlu mikir dalam-dalam. Makna tersirat itu makna yang tidak tertulis secara langsung, alias kita harus menyimpulkan sendiri sebagai pembaca. Ini butuh sedikit mikir, karena maknanya ada di balik kata-kata yang tertulis. Contoh gampangnya gini deh. Misal, ada kalimat di surat, "Kami berharap Bapak Ibu berkenan membantu terlaksananya kegiatan ini." Nah, makna tersuratnya jelas, mereka berharap dibantu. Tapi makna tersiratnya, kalau kita jeli, bisa aja surat ini sebenarnya secara halus meminta bantuan dana atau sponsor, walaupun kata uang atau dana nggak disebut langsung di kalimat itu. Cara membandingkan dua surat, teknik membaca intensif. Untuk bisa nemuin persamaan dan perbedaan makna dari dua surat, kita pakai teknik yang namanya membaca intensif. Ini artinya baca secara mendalam dan terperinci, bukan baca sambil lalu ya. Ada 3 langkahnya. 1. Bacalah dua surat yang ingin dibandingkan maknanya secara teliti. 2. Buat catatan atau garis bawahi bagian-bagian penting yang membedakan surat satu dengan surat lainnya. 3. Interpretasikan makna tersurat dan tersirat dari kedua surat tadi dengan pemahaman kritis. Contoh kasus, surat permohonan bantuan dana dari Panitia Gebyar Lomba Seni dan Olahraga SMA Negeri Teratai sama surat keputusan tentang pembentukan Panitia MPLS dari SMK Bina Pustaka. Coba kita bandingin ya. Surat pertama isinya tentang sekolah yang mau ngadain lomba seni dan olahraga. Terus mereka minta bantuan dana ke sebuah perusahaan swasta, PT Surya Merpati. Makna tersuratnya jelas, mereka lagi ngadain acara dan butuh dana.
Makna tersiratnya, kita bisa nangkep bahwa sekolah ini kemungkinan punya keterbatasan anggaran sendiri, makanya perlu cari sponsor dari luar. Surat kedua, isinya tentang kepala sekolah yang menetapkan susunan kepanitiaan buat acara MPLS. Makna tersuratnya, ini surat resmi yang menetapkan siapa aja yang jadi panitia. Makna tersiratnya, surat ini menunjukkan bahwa sekolah itu punya sistem organisasi yang rapi dan terstruktur, karena semua hal, bahkan kepanitiaan, ditetapkan lewat surat keputusan resmi, bukan cuma omongan lisan. Persamaannya, kedua surat itu sama-sama berisi informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan di sekolah. Perbedaannya, surat pertama itu sifatnya permohonan, minta sesuatu ke pihak luar. Surat kedua sifatnya pemberitahuan atau penetapan, dari pihak sekolah ke internal soal siapa yang jadi panitia. Nah, biar makin ngerti, coba deh kalian sendiri diskusiin sama teman sebangku pertanyaan-pertanyaan lanjutan kayak gini. 1. Ada frasa estimasi rincian pembiayaan yang dibutuhkan dan rencana anggaran kegiatan yang relevan. Menurut kalian, kedua frasa itu perlu dibedakan maknanya, nggak? Apakah isi kedua surat itu udah sesuai dengan maksud dan tujuan penulisnya? Ada kata atau kalimat yang perlu diperbaiki dari kedua ilustrasi surat itu biar lebih bermakna? Poin penting bagian B. Makna tersurat sama dengan tertulis langsung, gampang ditangkap. Makna tersirat sama dengan perlu disimpulkan sendiri, butuh pemahaman kritis. Cara membandingkan dua surat itu pakai teknik membaca intensif. Baca teliti, catat perbedaan, interpretasi kritis. Oke, sip. Sekarang kita naik level lagi nih ke bagian C yang judulnya merefleksikan gagasan berdasarkan isi surat resmi. Ini agak filosofis dikit ya. Kita diajak buat mikir lebih dalam soal isi surat. Oke, di bagian C ini kita masih di kompetensi membaca dan memirsa, tapi levelnya naik dikit. Kalau di bagian B kita cuma mengevaluasi dan membandingkan, di bagian C ini kita diajak buat merefleksikan gagasan si penulis surat. Apa itu merefleksikan gagasan? Jadi gini, surat resmi itu kan isinya informasi, perintah, atau permintaan formal. Nah, di balik semua isi itu, pasti ada gagasan atau ide dari orang yang nulis atau ngirim surat itu. Nah, tugas kita sebagai pembaca bukan cuma paham isinya doang, tapi juga merenungkan dan menganalisis ide-ide utama itu, terus mengaitkannya sama pengalaman atau pengetahuan pribadi kita. Jadi bedanya sama mengevaluasi tadi apa? Kalau mengevaluasi, itu kita menilai apakah isinya udah bagus atau enggak. Kalau merefleksikan, kita lebih ke, nah, dari gagasan penulis surat ini, apa yang bisa saya pelajari? Apakah ini mengubah cara pandang saya? Apakah ini menginspirasi saya buat ngelakuin sesuatu? Langkah-langkah merefleksikan gagasan penulis surat. Ada 4 langkah yang bisa kalian ikutin. 1. Bacalah isi surat dengan sungguh-sungguh biar paham betul maksud tiap kalimat atau paragrafnya. 2. Analisis gagasan-gagasan penulis, baik gagasan utama maupun gagasan pendamping. Terus pertimbangkan juga kelemahan dan kelebihannya, serta asumsi yang mendasari gagasan itu. 3. Hubungkan gagasan itu dengan pengalaman atau pengetahuan pribadi yang kalian punya. 4. Buat kesimpulan berdasarkan 2 pertanyaan besar. Apakah isi surat ini mengubah pandangan awal saya? Dan apakah gagasan dalam surat ini menginspirasi saya buat ngelakuin sesuatu? Contoh kasus, surat imbauan Dinas Pendidikan. Nah, di buku kalian ada contoh surat imbauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Permata. Isinya tentang imbauan ke seluruh peserta didik supaya nggak ngerayain kelulusan ujian sumatif akhir jenjang secara berlebihan. Misalnya nggak boleh konvoy, nggak boleh coret-coret baju seragam, dan aktivitas lain yang ganggu ketertiban. Selain itu, mereka juga ngimbau supaya seragam bekas dikumpulin buat disumbangkan. Coba kita refleksikan bareng-bareng ya. Contoh gimana cara jawabnya? Gagasan penting yang disampaikan. Penulis ingin siswa merayakan kelulusan dengan cara yang lebih positif dan bermanfaat, bukan dengan aksi yang merugikan diri sendiri atau orang lain, sekaligus mengajak berbagi lewat sumbangan seragam bekas. Kelebihan gagasan ini, ide untuk menyumbangkan seragam bekas itu bagus banget, karena selain mengurangi aksi coret-coret yang mubazir, seragam itu juga masih bisa dimanfaatkan sama yang membutuhkan. Ini namanya solusi yang sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui.
Kaitannya dengan pengalaman, nah di sini kalian bisa cerita pengalaman pribadi. Misalnya, saya pernah lihat di berita, ada siswa yang kecelakaan pas lagi konvoi kelulusan naik motor rame-rame tanpa helm. Ini jadi bukti nyata kenapa imbauan kayak gini penting banget. Apakah ini mengubah pandangan? Ini kalian jawab jujur sesuai pendapat masing-masing. Bisa aja jawabannya, iya, tadinya saya pikir coret-coret baju itu wajar buat ngerayain kelulusan. Tapi setelah baca surat ini, saya jadi sadar itu sebenarnya kurang bermanfaat dan bisa diganti dengan cara yang lebih positif. Nah, kalian nanti bakal dapat soal serupa buat latihan mandiri di buku. Jadi paham dulu ya pola jawabnya kayak apa dari contoh ini. Poin penting bagian C, merefleksikan itu beda sama mengevaluasi, lebih ke merenungkan dan mengaitkan dengan diri sendiri. Ada 4 langkah, baca sungguh-sungguh, analisis gagasan, hubungkan dengan pengalaman, simpulkan. Jawaban refleksi itu personal, boleh beda-beda antar siswa, yang penting logis dan jujur. Sip, lanjut ke bagian D ya. Ini bagian yang menurut saya paling penting buat kalian kuasai, karena bakal sering banget dipakai pas kalian bikin surat sendiri. Judulnya, menganalisis struktur dan penggunaan bahasa pada surat resmi. Oke, ini dia bagian yang paling berdaging. Siapin catatan kalian yang paling niat ya, karena bagian ini bakal jadi modal utama kalian nanti pas nulis surat resmi sendiri di bagian F. 3 bagian besar struktur surat resmi. Secara umum, struktur surat resmi itu terdiri dari 3 bagian besar, yaitu kepala surat, tubuh surat, dan kaki surat. Nah, saya bakal jelasin satu-satu detailnya, sambil kita lihat contoh surat penawaran dari PT Raja Wali Tekstil di buku kalian. 1. Kepala surat. Kepala surat ini isinya macam-macam, ada beberapa unsur. A. Kop surat. Biasanya di bagian paling atas, fungsinya sebagai keterangan identitas instansi atau organisasi yang bikin surat. Di kop surat lazimnya ada logo, nama instansi, alamat, nomor telepon, alamat pos elektronik atau email, dan laman atau website. Contohnya, PT Raja Wali Tekstil, Jalan Batu Tambang nomor 117 Makassar, Sulawesi Selatan, telepon 0411 210 290. B. Nomor, lampiran, dan perihal surat. Ini ditulis dengan huruf awal kapital, diletakkan di bagian kiri di bawah kop surat. Contoh, nomor 450-PT-RJTL-10-2025. Lampiran, 2 lembar, perihal, penawaran kain tenun. C. Tanggal surat. Diletakkan di bagian kanan atas, tepat di bawah kop surat. Catatan penting nih, penulisan tempat biasanya nggak perlu dicantumkan lagi kalau udah ada di kop surat. Jadi tinggal tanggalnya aja. Contoh, 14 Oktober 2025. D. Bagian tujuan surat. Ditulis YTH yang terhormat, diikuti nama jabatan atau orang yang dikirimi surat, dan alamatnya. Contoh, yang terhormat, Direktur PT Alam Karunia, Jalan Merah Hati nomor 201, Makassar, Sulawesi Selatan. 2. Tubuh surat. Nah, ini bagian isi utamanya. Tubuh surat itu terdiri dari 3 subbagian. A. Paragraf pembuka, termasuk salam pembuka. Biasanya berisi tujuan pembuatan surat. Contoh, dengan hormat, kami, perusahaan yang memproduksi kain-kain tenun tradisional berkualitas, bermaksud menawarkan. B. Isi, memuat informasi utama yang mau disampaikan. Ini bagian paling panjang dan detail. C. Penutup, termasuk salam penutup. Isinya harapan, tindak lanjut, dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat penawaran ini kami sampaikan, kami menunggu pesanan Ibu. 3. Kaki surat. Kaki surat ini isinya A. Jabatan pengirim surat beserta nama lengkap. Pengirim surat juga perlu mencantumkan tanda tangan dan stempel atau cap organisasi yang ditempel di atas tanda tangan. Contoh, hormat kami, Vela Dwi Afrianti, SE, Direktur PT Raja Wali Tekstil. B. Tembusan kalau ada. Ini memuat pihak-pihak lain yang juga jadi penerima surat itu, biasanya sebagai informasi atau salinan.
bentuk-bentuk penulisan surat atau format. Nah, kalian juga perlu tahu, surat resmi itu ada beberapa bentuk penulisan yang beda-beda, tergantung gimana posisi paragraf dan bagian-bagiannya diatur. Di buku kalian ada beberapa contoh. Hanging paragraph, menggantung, kayak di surat permohonan bantuan dana SMA Negeri Teratai. Semi-block style, setengah lurus, kayak di surat penawaran PT Raja Wali Tekstil. Block style, lurus, kayak di surat edaran PT Lingkar Bintang. Full block style, lurus penuh, kayak di surat balasan CV Insan Komputindo. Indented style, lekuk, kayak di surat permohonan SMA Berlian Teladan. Bedanya di mana? Intinya ada di posisi tanggal, nama pengirim, dan paragraf. Apakah rata kiri semua atau ada yang menjorok atau lekuk ke dalam? Nanti pas kalian latihan nulis surat, coba perhatikan lagi contoh formatnya di buku ya. Penggunaan bahasa dalam surat resmi. Selain struktur, penggunaan bahasa juga penting banget. Ada 3 hal yang harus diperhatiin. 1. Bahasa formal, pilih kata-kata yang resmi dan sopan, hindari bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. 2. Bahasa jelas dan akurat, pilih kata dan kalimat yang gampang dipahami, jangan bikin makna ganda atau ambigu. 3. Bahasa baku sesuai kaidah, kosakatanya harus sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaidah penulisan EYD yang wajib kalian kuasai. Nah, ini bagian yang biasanya banyak yang salah kalau nulis surat. Kagara rangkum poin-poin pentingnya ya, berdasarkan EYD edisi 5. A. Penggunaan huruf kapital. Ada banyak aturan, tapi yang paling sering dipakai di surat resmi, huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya akan pergi besok. Nama orang termasuk julukan. Contoh, Aprilia, Bapak Proklamasi. Nama agama, kitab suci, Tuhan. Contoh, Buddha, Injil, Allah yang Maha Kuasa. Gelar kehormatan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Agung, Dr. Ismail. Nama bangsa, suku, bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Baduy. Nama tahun, bulan, hari, hari besar. Contoh, bulan Februari, hari Senin, hari Waisak. Nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika. Nama geografi, contoh Gunung Wijaya, Jalan Kemiri, Kota Palu. Nama negara, lembaga, badan organisasi, dokumen. Contoh, Sekolah Menengah Kejuruan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Judul buku, artikel, nama media massa. Contoh, Cerdas Cergas Bahasa Indonesia, Koran Sinar Pagi. Singkatan nama gelar dan pangkat. Contoh, MAG, DR, Jenderal. Kata sapaan kekerabatan. Contoh, Bapak, teman-teman, Anda. B. Penggunaan huruf miring. Judul buku, film, lagu, acara TV, media massa yang dikutip. Contoh, pada siaran pidato kenegaraan. Menegaskan atau mengkhususkan bagian kata dalam kalimat. Contoh, pada poin C, untuk itu. Kata atau ungkapan bahasa asing atau daerah. Contoh, akan melakukan reschedule kegiatan. Catatan penting, kalau naskahnya ditulis tangan atau pakai mesin tikan, bagian yang dicetak miring itu ditandai dengan garis bawah 1. C. Penggunaan huruf tebal. Menegaskan bagian yang udah ditulis miring. Contoh, kata dan pada judul buku Azab dan Sengsara. Menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contoh, lampiran 1, bab 1, pendahuluan. Kalau ditulis tangan atau mesin tikan, bagian tebal ditandai dengan garis bawah 2. D. Penggunaan singkatan. Singkatan nama orang, gelar, atau pangkat pakai titik di tiap unsur. Contoh, AH Nasution, SH. Inisial nama orang tanpa titik. Contoh, STA untuk Sultan Takdir Ali Syahbana. Akronim dari huruf awal tiap kata kapital tanpa titik. Contoh, KUHP, MAN, RI, KTP, PT. Singkatan lazim dalam surat menyurat pakai titik. Contoh, YTH, DKK, DLL, DST, HLM. Singkatan alamat pakai titik. Contoh, KM, LTE, GG, nomor. Satuan ukuran, lambang kimia, mata uang, tanpa titik. Contoh, KG, RP, CU. Akronim nama diri, huruf awal kapital. Contoh, Sulbar, Bulog, Kopassus. Akronim bukan nama diri, huruf kecil semua. Contoh, Iptek, Puskesmas, Pemilu. E. Penggunaan tanda baca. Ini yang paling sering salah dan paling penting. Saya kasih poin krusialnya aja ya. Tanda titik. Mengakhiri kalimat pernyataan, memisahkan angka jam, menit, detik, contohnya 07.30 WIT,
memisahkan bilangan ribuan. Contohnya 1.2363. Penting, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat dan tanggal surat. Tanda koma, di antara unsur perincian, sebelum kata tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan, setelah kata penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, sehubungan dengan itu, di antara nama tempat dan tanggal, contohnya, Bandar Lampung, 11 Juli 2025. Setelah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan, contohnya, dengan hormat, di antara nama orang dan gelar akademik, contohnya, Nur Fitriana, MSI. Tanda titik 2. Setelah pernyataan lengkap yang diikuti perincian, contohnya, perihal titik 2, undangan rapat. Memisahkan jam, menit, detik, contohnya, pukul 12.2:00 WITA. Tanda hubung, menyambung bentuk ulang, contohnya buku-buku, menyambung tanggal, bulan, tahun dalam angka, contohnya 12 tanda hubung, 9 tanda hubung, 2025. Merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau slang, contohnya membackup. Tanda pisah, di antara dua bilangan atau tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan, contohnya tahun 2024 tanda pisah 2025, Senin tanda pisah Rabu. Nah, kalau kalian butuh referensi lengkap soal EYD ini, kalian bisa cek langsung di laman resmi EYD edisi kelima yang linknya ada di buku kalian. Poin penting bagian D. Struktur surat resmi ada 3, kepala surat, tubuh surat, kaki surat. Ada beberapa bentuk penulisan surat, hanging paragraph, semi-block, block, full block. Bahasa surat resmi harus formal, jelas, akurat, dan baku. Kaidah EYD wajib dipatuhi, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, singkatan, dan tanda baca. Oke, ini bagian paling padat udah kita lewatin. Sekarang kita masuk ke bagian E, di mana kita bakal jadi detektif kesalahan dalam surat resmi. E. Mempresentasikan kesalahan kaidah penulisan contoh surat resmi. Nah, bagian ini kompetensinya berbicara atau mempresentasikan. Jadi, bukan cuma paham aturannya doang, tapi kalian juga dilatih buat nyampein temuan kesalahan itu secara lisan logis, sistematis, kritis, dan tetap sopan, sesuai norma budaya Indonesia. Kenapa ini penting? Karena di dunia nyata, kalian gak cuma bakal jadi penulis surat doang, tapi kadang juga jadi orang yang diminta buat ngoreksi surat orang lain. Misalnya, kalian jadi sekretaris OSIS, terus ada draft surat dari teman yang perlu dicek dulu sebelum dikirim. Nah, disinilah pentingnya kalian paham betul semua kaidah yang udah kita bahas di bagian D tadi. Cara kerja praktisnya. Jadi, biasanya kalian bakal dikasih penggalan kalimat surat, terus diminta buat nentuin ini benar atau salah secara kaidah penulisan, dan kenapa. Yuk kita coba analisis beberapa contoh dari buku kalian. Contoh 1. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin Kamis, tanggal 1 sampai 4 Juni 2025. Ini salah nih. Kenapa? Pertama, kata Senin Kamis itu seharusnya pakai tanda pisah, bukan tanda hubung, karena artinya sampai dengan. Jadi harusnya Senin, Minggu, Kamis. Kedua, kata tanggal nggak perlu pakai huruf kapital di tengah kalimat kayak gitu, kecuali di awal kalimat atau di posisi khusus. Ketiga, 1 sampai 4 Juni 2025 itu juga harusnya pakai tanda pisah, jadi 1 sampai 4 Juni 2025. Contoh 2. Untuk konfirmasi kesediaan, maka dimohonkan kepada Bapak untuk menghubungi Saudari Weni di nomor ponsel 0811 1212 1212. Ini sebenarnya udah cukup benar dari segi ejaan. Singkatan SDRI udah tepat pakai titik. Tapi coba perhatiin kalimatnya. Ini agak kurang efektif karena strukturnya muter-muter. Kata maka di situ sebenarnya nggak perlu. Bisa langsung, untuk konfirmasi kesediaan, Bapak dimohon menghubungi SDRI Weni. Nah, dari sini kalian bisa lihat kesalahan itu bukan cuma soal ejaan doang, tapi juga soal keefektifan kalimat, yang bakal kita bahas lebih detail lagi di bagian F nanti. Cara presentasi yang baik. Kalau kalian diminta presentasi hasil analisis surat resmi di depan kelas, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. 1. Sebutkan letak kesalahannya dengan jelas, kalimat atau kata yang mana. Kedua, jelaskan kenapa itu salah, kaitkan sama aturan EYD yang relevan.
Ketiga, kasih solusi perbaikannya. Jangan cuma nyalahi doang, tapi kasih versi yang benar. Keempat, sampaikan dengan sopan, apalagi kalau itu hasil kerja teman sekelompok. Jangan sampai terkesan menggurui atau merendahkan. Selain itu, di buku kalian juga ada tugas lanjutan, yaitu nyari surat resmi asli dari berbagai sumber, terus dicek bareng kelompok, bahkan disaranin buat ketemu narasumber kredibel kayak petugas tata usaha atau staf administrasi, buat verifikasi hasil analisis kalian. Ini bagus banget loh buat melatih kalian belajar langsung dari praktisi. Poin penting bagian E. Kesalahan dalam surat resmi bisa dari segi ejaan, kapital, tanda baca, singkatan, maupun keefektifan kalimat. Presentasi kesalahan harus disertai alasan yang jelas dan solusi perbaikan. Selalu sampaikan dengan sopan sesuai norma kesopanan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagian F, di mana kalian bakal belajar nulis surat resmi sendiri. F. Menulis surat resmi dengan memperhatikan penggunaan kata baku dan kalimat efektif. Yes, akhirnya sampai juga di bagian praktik menulis. Ini kompetensi menulis, jadi kalian bakal beneran latihan bikin surat sendiri. Apa itu korespondensi? Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama istilah korespondensi. Korespondensi itu artinya kegiatan yang berhubungan dengan proses surat menyurat. Jadi kalau kalian dengar kata korespondensi soal, itu maksudnya ya urusan surat menyurat ini. Nah, dalam korespondensi ada dua hal utama yang perlu dikuasai, kata baku dan kalimat efektif. Yuk, kita bahas satu-satu. Kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini penting? Karena dalam praktiknya, banyak banget orang yang masih pakai kata-kata nggak baku pas nulis surat resmi. Biasanya karena kebiasaan pakai bahasa sehari-hari, bahasa gaul, bahasa daerah, atau bahasa asing yang dicampur-campur. Contohnya biar kebayang, kata gue itu nggak baku, bakunya saya. Kata enggak itu nggak baku, bakunya tidak. Kata makasih itu nggak baku, bakunya terima kasih. Nah, kalau kalian ragu suatu kata itu baku atau enggak, tinggal cek aja di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa buka fisiknya di perpus atau versi online-nya. Kalimat efektif. Nah, selain kata baku, kita juga perlu perhatiin kalimat efektif. Kalimat efektif itu bentuk komunikasi yang bersifat singkat, padat, dan jelas, sehingga mempermudah pembaca surat memahami isinya. Menurut Sasangka 2019, ada 5 ciri kalimat efektif yang perlu kalian ingat. 1. Lugas. Cuma kata yang penting aja yang dipakai. Maknanya padat, nggak bertele-tele. 2. Tepat. Sesuai maksud yang mau disampaikan, nggak menimbulkan multitafsir. 3. Jelas. Sesuai struktur dan lengkap unsur-unsurnya, subjek, predikat, dan seterusnya. 4. Hemat. Cermat, nggak boros kata, nggak berlebihan. 5. Sejajar. Bentuk dan strukturnya paralel atau sederajat, misalnya dalam penggunaan imbuhan atau fungsi sintaksis. Contoh perbaikan kalimat tidak efektif. Biar makin paham, yuk kita coba perbaiki beberapa kalimat contoh dari buku kalian. Kalimat asli. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut agar pejabat atau pegawai yang ditugaskan dapat hadir tepat waktu. Masalahnya di sini, kalimatnya itu nggak lengkap, subjeknya nggak jelas, kayak kalimat yang menggantung. Perbaikannya bisa jadi, mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan pejabat atau pegawai yang ditugaskan dapat hadir tepat waktu. Nah, dengan nambahin kami harapkan, kalimatnya jadi lebih lengkap dan jelas maksudnya. Kalimat asli. Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadikan perhatian dan kerjasamanya. Untuk itu disampaikan terima kasih. Ini kalimatnya muter-muter dan boros kata. Perbaikannya bisa jadi, demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Lebih lugas dan hemat kan? Kalimat asli. Maksud, manfaat, dan tujuan melaksanakan kegiatan itu adalah guna peningkatan kinerja para karyawan-karyawati di PT Sinaran Mandiri. Di sini ada pengulangan makna yang mirip. Maksud, manfaat, tujuan itu agak tumpang tindih. Perbaikannya bisa disederhanain jadi, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Sinaran Mandiri. Lebih hemat dan tetap jelas maksudnya.
Nah, coba deh kalian latihan sendiri juga buat 2 kalimat contoh lainnya di buku kalian tentang surat kuasa dan surat konfirmasi narasumber. Pause videonya kalau perlu, coba analisis dan perbaiki sendiri dulu sebelum lanjut nonton. Contoh surat resmi, surat kuasa. Di buku kalian ada contoh surat kuasa dari PT Santika Nusantara. Surat kuasa itu adalah surat yang dibuat seseorang, isinya pemberian wewenang ke orang lain. Biasanya nyebutin pihak yang dikasih kuasa dan yang ngasih kuasa plus masa berlaku suratnya. Kadang juga perlu ada saksi dari pihak lain yang hadir pas pembuatan surat. Struktur surat kuasa biasanya lebih simpel dibanding surat lain. Nggak ada salam pembuka atau penutup kayak surat biasa. Langsung ke pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, terus identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, isi kuasa apa aja, dan masa berlakunya. Nah, latihan praktik ya. Coba sekarang kalian praktekkan sendiri. Bayangin skenario ini. Kalian jadi ketua OSIS, harus mimpin rapat persiapan latihan kepemimpinan minggu depan. Tiba-tiba kalian harus wakilin sekolah di acara pemilihan duta literasi di balai kota di waktu yang bersamaan. Karena rapatnya penting dan mepet waktunya, rapat tetap harus jalan hari itu juga. Jadi, kalian perlu bikin surat kuasa yang isinya ngasih wewenang ke wakil ketua OSIS buat mimpin rapat siang itu. Coba deh kalian tulis sendiri suratnya di buku catatan. Pakai struktur yang udah kita bahas di bagian D tadi, plus perhatiin kata baku dan kalimat efektifnya. Poin penting bagian F, kata baku itu wajib dipakai. Cek di KBBI kalau ragu. Kalimat efektif punya 5 ciri: lugas, tepat, jelas, hemat, dan sejajar. Latihan menulis surat itu paling efektif kalau langsung praktek bikin sendiri, bukan cuma baca teori. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian G, di mana kita bakal masuk ke era digital. Belajar balas surat lewat email alias pos elektronik. G. Membalas pesan surat resmi yang diterima menggunakan layanan pos elektronik. Nah, kalau tadi kita banyak belajar surat versi kertas atau formal, sekarang kita masuk ke versi digitalnya. Ini penting banget karena di dunia kerja sekarang, kebanyakan korespondensi resmi itu udah lewat email, bukan surat fisik lagi. Apa itu pos elektronik? Pos elektronik yang biasa disingkat POS-L adalah salah satu fasilitas untuk mengirimkan surat melalui jaringan komputer, seperti internet. Banyak dari kita yang menyamakan istilah pos elektronik ini dengan surat elektronik atau surel, yang dalam bahasa Inggris disebut email. Jadi ya, POS-L, surel, email itu maksudnya sama aja. Langkah-langkah membalas email resmi. Ada 4 langkah simpel buat balas surat pakai pos elektronik. 1. Buka surat yang kamu terima menggunakan fasilitas pos elektronik seperti Gmail atau Yahoo. 2. Pilih dan klik menu balas untuk membalas surat si pengirim. 3. Tulis surat balasanmu pada kotak teks yang muncul di bawah pesan asli. 4. Kirim surat balasanmu dengan mengklik tombol kirim. Simpel kan secara teknis? Yang lebih penting itu justru isi dan bahasa balasannya. Karena walaupun medianya digital, tetap aja ini surat resmi. Jadi kaidah-kaidah yang kita bahas dari bagian D dan F tetap berlaku. Contoh surat balasan. Di buku kalian ada contoh surat balasan dari CV Insan Komputindo ke SMK Cipta Ilmu. Jadi ceritanya, SMK Cipta Ilmu ngirim surat permohonan buat minta tenaga ahli komputer buat nguji siswa kelas 12 di uji kompetensi keahlian. Nah, CV Insan Komputindo bales dengan bilang mereka bersedia ngirim tenaga profesional sesuai kualifikasi plus ngelampirin data diri tenaga yang dikirim. Struktur surat balasannya sama aja kayak surat resmi biasa. Ada kop surat, nomor, lampiran, perihal, tujuan, salam pembuka, isi yang jelasin konfirmasi atau tanggapan atas surat sebelumnya, penutup, dan tanda tangan. Latihan, bikin surat balasan digital. Di buku kalian ada latihan bikin surat balasan berdasarkan surat permohonan dari SMA Berlian Teladan ke Ketua Yayasan Anak Mandiri. Isinya, kepala sekolah minta perwakilan yayasan buat jadi narasumber di acara workshop pemberdayaan generasi pelajar. Coba deh kalian bikin balasannya sendiri. Yang perlu kalian perhatiin, apakah kalian sebagai pihak yayasan bersedia atau tidak jadi narasumber? Kalau bersedia, konfirmasi tanggal, waktu, dan tempatnya sesuai yang diminta. Gunakan bahasa yang sopan, formal, dan kalimat efektif. Jangan lupa struktur lengkap.
perangkop surat kalau ada, nomor surat, tujuan, salam, isi balasan, penutup, dan tanda tangan. Setelah itu, kalian juga diminta buat latihan beneran ngirim surat balasan itu ke alamat pos elektronik yang disediakan guru kalian. Jadi ini bukan cuma teori doang, tapi beneran dipraktekkan secara digital. Poin penting bagian G. Pos elektronik sama dengan surel, sama dengan email. Istilahnya bisa dipertukarkan. Langkah balas email, buka, klik balas, tulis balasan, klik kirim. Walaupun medianya digital, kaidah bahasa surat resmi tetap harus dijaga. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, bagian H, bikin poster pengumuman. Ini seru karena kalian bakal lebih kreatif secara visual. H. Mempublikasikan poster pengumuman berdasarkan surat edaran yang diperoleh. Oke, ini bagian penutup materi bab 1. Di sini kita belajar gimana caranya nge-translate isi surat edaran jadi bentuk visual yang lebih menarik, yaitu poster. Apa itu poster? Poster adalah salah satu bentuk media komunikasi yang dirancang untuk menyebarkan suatu informasi kepada khalayak ramai. Pada umumnya, poster memuat gambar yang relevan dengan informasi yang disampaikan, plus kalimat yang sifatnya informatif, persuasif, atau instruktif. Buat menarik perhatian pembaca, poster juga biasanya didesain dengan warna-warna yang eye-catching. Jenis-jenis poster berdasarkan fungsinya. Ada 3 jenis poster yang perlu kalian kenal. 1. Poster kegiatan. Fungsinya untuk menginformasikan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya, poster ajakan donor darah di sekolah, lengkap dengan tanggal dan waktunya. 2. Poster niaga. Fungsinya untuk menawarkan sesuatu barang yang diperjualbelikan. Contohnya, poster promosi produk makanan dengan gambar produk dan harga yang menarik. 3. Poster layanan masyarakat. Fungsinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang isu-isu penting yang bermanfaat. Contohnya, poster ajakan buang sampah sesuai jenisnya, organik, anorganik, B3. Nah, kaitan poster dengan surat edaran. Kenapa materi poster ini dikaitkan sama surat edaran? Karena dalam prakteknya, seringkali sebuah instansi ngirim surat edaran ke sekolah atau organisasi yang isinya instruksi buat bikin suatu kegiatan atau sosialisasi. Nah, supaya informasi dari surat edaran itu bisa nyampe ke banyak orang dengan cara yang lebih menarik dan gampang dicerna, kita ubah jadi bentuk poster. Jadi alurnya gini, surat edaran, formal, teks panjang dari instansi. Diolah jadi poster, visual, ringkas, buat khalayak umum. Contoh praktek. Di buku kalian ada skenario. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi ngirimkan surat edaran ke sekolah kalian. Isinya instruksi supaya tiap kelas bikin 5 buah poster tentang pendidikan. Nah, dari surat edaran itu, kalian dibagi per kelompok, diminta bikin poster yang menarik sesuai tema pendidikan buat ditempel di sudut kelas dan papan mading. Yang perlu kalian perhatiin pas bikin poster, 1. Pilih tema yang jelas. Jangan kebanyakan subtopik. Fokus ke satu pesan utama. 2. Kalimat singkat, padat, menarik. Poster itu bukan tempat buat nulis paragraf panjang, harus to the point. 3. Gambar atau ilustrasi yang relevan dan memperkuat pesan. 4. Warna yang menarik perhatian, tapi tetap enak dilihat, jangan norak berlebihan. 5. Cantumkan info penting. Kalau ada tanggal, waktu, atau tempat kegiatan, pastikan itu ada dan jelas terbaca. Contoh lain latihannya juga ada di uji kompetensi tentang Hari Literasi Sedunia, tanggal 8 September, di mana kalian sebagai sekretaris OSIS diminta bikin poster pengumuman soal Pekan Pameran Buku Antar Kelas. Poin penting bagian H. Poster adalah media komunikasi visual buat menyebarkan info ke khalayak luas. Ada 3 jenis, poster kegiatan, poster niaga, dan poster layanan masyarakat. Poster itu hasil penerjemahan dari surat edaran yang lebih formal, jadi bentuk visual yang menarik dan ringkas. Nah, gimana? Panjang juga ya perjalanan kita hari ini? Yuk, kita recap bareng-bareng biar makin nempel di otak. Kita udah belajar 8 hal besar di bab 1 ini. A. Cara mengevaluasi isi surat resmi yang disimak pakai kerangka adik Simba. B.
cara membedakan makna tersurat, tertulis langsung, dan tersirat perlu disimpulkan dari dua surat berbeda. C. Cara merefleksikan gagasan penulis surat dikaitkan sama pengalaman pribadi kita. D. Struktur surat resmi, kepala, tubuh, kaki surat, plus kaidah EYD yang wajib dipatuhi. E. Cara mempresentasikan kesalahan kaidah penulisan surat secara kritis dan sopan. F. Cara menulis surat resmi sendiri dengan kata baku dan kalimat efektif. G. Cara membalas surat resmi lewat pos elektronik atau email. Dan H. Cara mengubah surat edaran jadi poster pengumuman yang menarik. Nah, balik lagi ke pertanyaan pemantik kita di awal tadi. Kenapa sih kemampuan komunikasi tertulis ini penting banget di lingkungan pendidikan dan pekerjaan? Sekarang, harusnya kalian udah punya jawabannya sendiri kan? Karena surat resmi itu bukan cuma soal format doang, tapi soal kejelasan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Ketika kalian nanti kerja, entah jadi karyawan, jadi wirausahawan, atau bahkan jadi pengurus organisasi, kemampuan nulis surat resmi yang baik itu bakal jadi modal penting buat komunikasi kalian dengan orang lain, baik itu atasan, klien, mitra kerja, atau instansi pemerintah. Buat kalian yang masih ngerasa bingung atau butuh latihan lebih, jangan lupa kerjain semua aktivitas dan uji kompetensi yang ada di buku kalian ya, dari aktivitas 1.1 sampai 1.14, plus 10 soal uji kompetensi di akhir bab. Itu semua dirancang biar kalian makin jago praktek, bukan cuma hafal teori doang. Oh iya, jangan lupa juga isi tabel refleksi di akhir bab, baik refleksi kognitif maupun non-kognitif. Ini penting banget buat kalian sendiri, biar kalian tahu bagian mana yang udah kalian kuasai, dan bagian mana yang masih perlu dipelajari ulang. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya, nanti Kak Gara coba jawab satu-satu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar bab ini juga. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.